hal-hal yang merusak dan membahayakan tubuh. Itu syaratnya. Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh penggunanya secara berlahan. Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Bila Bapak kurang percaya, silakan dapat dilihat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Di sana Allah berkata, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada engkau." Lebih dari itu, mengapa tidak ada dalil khusus yang melarang rokok? Karena memang rokok baru ada 500 tahun yang lalu dan tidak dikenal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maupun ulama penulis hadis setelahnya tidak ada. Lalu bagaimana mungkin akan dicari dalil khusus yang melarang rokok? Maka jawabannya mustahil akan ada larangan rokok. Nah, dari sini sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih yang masih mentah, yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan macamnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah sabda, "Man akalal basal wa sauma wal karos fala yaqrabanna masjidana. Fa inal malaikata tata'adhi mimma yata'adhi minhu banu Adam." Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, dan karos, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau yang tidak sedap. Di sini saya menyanggah sedikit. Analog ini sangat tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu menyebabkan berbagai macam penyakit berbahaya. Di antaranya jelas telah tertulis ada kanker paru-paru, ada jantung, dan juga ada jenis-jenis lain penyakit. Nah, di sini kita mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok. Mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas, ini adalah tinjauan yang sangat terbatas. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini ditegaskan oleh mazhab Syafi'i dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al-Mahalli. Beliau mengatakan dalam kitab itu, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit bahaya. Ini ulama Syafi'i yang mengharamkan rokok. Begitu juga ulama-ulama lain. Ulama Hanafi juga mengharamkan rokok. Jamaahku yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkhusus bagi yang menanyakan. Merokok juga pernah dilarang pada penguasa Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah, dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Di sini para ulama menegaskan haramnya rokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah, yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhirnya dengan kematian yang mendadak. Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya sendiri melalui firman-Nya, "Wala taqtulu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri
ke dalam kebinasaan. Atau sabda Nabi yang populer, sering dihafal oleh anak-anak kita ketika di pesantren. La dharara wa la dirar. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Tidak boleh dilakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, dan juga permulaan atau balasan mudarat kepada orang. Nah, ini bunyi hadisnya yang intinya melarang kita untuk membuat kemudaratan dan membalas kemudaratan. Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan dunia kedokteran di masa lampau, bahwa merokok menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, penyakit pernapasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, dan berefek buruk bagi janin, juga merusak sistem reproduksi. Pendeknya, merokok merusak seluruh sistem tubuh. Nah, oleh karena itu, seluruh negara menetapkan undang-undang yang mewajibkan dicantumkannya peringatan bahwa rokok dapat membahayakan kesehatan tubuh bagi setiap bungkus rokok. Karena itu, sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok, begitu juga dengan Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok. Mereka mengatakan merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Nah, keterangan lebih akan dijelaskan ya tentang inti daripada dampak atau efeknya yang membuat kerusakan pada tubuh kita. Maka daripada kesimpulan yang tadi, kita menemukan bahwa rokok adalah sesuatu yang dapat merusak tubuh, membinasakan kita, dan padahal Allah melarang kita untuk membinasakan diri kita sendiri. Maka mulailah hidup dengan menyayangi diri. Jangan sekali-kali berkehendak atau berkeingin, bahkan dengan masalah sepele, dengan bahan-bahan sepele yang kita masukkan ke mulut kita, padahal itu akan membawa kita kepada kematian atau kebinasaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa sampai kepada para perokok dan mulai berhenti dari rokoknya. Mudah-mudahan tubuh semakin sehat, jasad kita semakin dijaga, dan kita meraih derajat Allah Subhanahu wa ta'ala.